Usia Nike memang belum genap 15 tahun, namun penampilannya lebih dewasa karena tubuhnya yang memang bongsor. Nike Ardilla, rocker muda asal Bandung ini memang patut berbangga. Sebagai pendatang baru dalam dunia musik rock, Nike mampu menyisihkan penyanyi rock lainnya yang tergolong senior seperti Nicky Astria ataupun Anggun C. Sasmi. Buktinya, gadis cantik yang punya nama asli Nike Ratnadilla ini memperoleh penghargaan dari BASF karena kasetnya laris manis di pasaran. Nama Nike semakin melejit, sejajar dengan Nicky Astria, Iwan Fals, dan lainnya yang sama-sama juga menerima penghargaan dari BASF. Meski Nike sedang naik daun dan memperoleh bonus mobil Kijang super merah, Nike mengaku tetap biasa-biasa saja. Nggak ada yang aneh kok, biasa-biasa saja, kata Nike singkat. Meskipun ketika nyanyi di panggung Nike tampak garang dan biarpun bersuara tipis, tapi di cover kasetnya Nike kelihatan kenes dan sedikit seksi. Lalu orang bilang ini dia satu lagi rocker cewek kita. Padahal menurut Nike Ardilla, saya mah bukan rocker dan saya memang bukan penyanyi rock. Nggak tahu ya kenapa orang menganggap saya itu lady rocker. Padahal suara saya kan tidak pas buat lagu rock, sanggah Nike dengan ringan. Cewek kece bersuara tipis melengking ini mulai mendapat perhatian rock fans pada umumnya. Lagu Seberkas Sinar dan Bintang Kehidupan menempatkannya di deretan lady rocker potensial di tanah air. Nike Ardilla nama cewek itu. Ia sangat lugu, cantik, dan lucu. Biasanya seorang rockers itu suka nyentrik. Ada yang pakai jaket kulit, sarung tangan, dan ada yang pakai ikat kepala, topi, dan setumpuk aksesoris untuk identitasnya. Kenyentrikan rockers biasanya jadi tren tersendiri di kalangan fans mereka. Namun di sebuah rumah yang teduh dan dikelilingi kolam pemancingan ikan dan agak ngumpet dari Jalan Soekarno-Hatta Bandung, bayangan itu pupus seketika. Gadis yang kita hadapi ini masih imut-imut dan ceplas-ceplos omongannya. Nike masih bingung apakah ia termasuk rockers atau bukan. Tapi Nike mengakui kalau ia suka dengan musik pop rock. Yang pasti saat pertama kali ia naik panggung di Sumedang pada tahun 1985 bersama Yosi Lucky. Nike yang saat itu masih duduk di kelas 5 SD cuma membawakan lagu anak-anak pada acara pop rock itu. Lalu Nike menuturkan begini. Penonton terpesona dan pada saat itu tidak ada perasaan apa-apa. Kata orang pertama kali naik panggung itu suka merasakan demam panggung. Justru saya sebaliknya. Setelah turun panggung, saya baru merasakan demamnya. Apa sih yang telah saya perbuat tadi? Kata Nike terus terang. Kalau Nike kepincut rock, pasalnya jenis musik ini tidak dilarang di Indonesia. Nike sendiri tidak tahu apa yang akan dikerjakannya seandainya jenis musik ini dilarang. Nike hanya menjawab demikian. Sejujurnya saya tidak tahu, itu pertanyaan yang sulit dijawab. Bertanyanya yang gampang saja, jangan yang sulit begitu. Kilah Nike. Menurut saya, sebagai seorang rocker, kalau modalnya hanya suara dan penampilan saja, tanpa suara yang pas, saya merasa sulit menghayatinya. Kalau sudah begini, kita sulit memberikan yang terbaik buat penonton, katanya. Sedangkan penampilan tentu berkaitan erat dengan baju, celana, sepatu, dan aksesorisnya, juga aksi panggungnya. Penampilan itu harus pas. Jangan terlalu berlebihan dan yang biasa-biasa saja. Lanjut Nike. Namun Nike mengakui kalau ia sendiri jarang mempunyai kekhasan dalam penampilannya, seperti kostum, sepatu, atau aksesoris lainnya, seperti yang dituturkan oleh Nike ini.
Apa yang khas dalam diri saya? Rambut saya saja baru dipotong. Tidak ada yang khas. Barangkali saya cuma mengandalkan suara saja yang khas. Akuinya lagi. Kendati begitu, Nike suka mengikuti tren. Itu pun kalau lagi mau. Bahkan mode yang diinginkannya di majalah akan dicari terus sampai berhasil. Biasanya mode yang serasi dan ngena di hati Nike. Cuma malasnya suka muncul. Nah, kalau sudah begini, Nike pun cuek saja. Kalau sudah pas, maka penonton pun enak, apalagi konser rock. Belakangan ini semakin kencang frekuensinya. Penonton pun semakin kritis. Masyarakat sekarang cenderung suka rock. Jadi suguhilah rock yang baik, tegas Nike. Nike pun tidak menyangka bakal secepat itu dirinya dapat meroket tajam. Pelajar kelas 1 SMA BPI 1 Bandung ini kaget juga ketika dapat bonus saat album Seberkas Sinar dan Bintang Kehidupan itu meledak di pasaran dan berhasil menggait BASF Award pada tahun 1990. Dan Nike pun mengatakan seakan mimpi. Cuma Nike sempat merasa terenyuh saat dirinya manggung di Ancol pada bulan Juli 1990. Begitu turun panggung, Nike diberitahu oleh panitia kalau ada penggemarnya yang meninggal dunia. Begitu juga saat di Cianjur. Pada bulan Agustus 1990, akibatnya kebiasaan lama Nike muncul seketika. Selepas manggung seringkali Nike merasa deg-degan sambil berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Cewek yang wajahnya mirip dengan Paramitha Rusady dan mempunyai segudang cita-cita ini tidak sepakat dengan pendapat kalau seorang rocker itu identik dengan mabuk-mabukan. Minum dulu agar berani tampil di muka umum. Itu kebiasaan yang tidak baik. Kalau mabuk pasti acaranya bisa kacau. Padahal seorang rocker itu mesti energik dan harus prima. Kita tidak bisa kontrol diri dalam keadaan mabuk. Lagian minum-minum itu kan budaya barat, bukan budaya kita. Kenapa kita mesti meniru yang tidak sesuai dengan budaya kita? Tanyanya tanpa meminta jawaban. Pernah suatu ketika Nike manggung secara playback, tapi aksi panggung Nike itu tidak bebas. Namun terpaksa Nike melakukannya pada saat itu, dikarenakan pemain band belum pada siap, seperti penuturan dari Nike ini. Ya apa boleh buat, saya lebih senang live show sebenarnya ketimbang playback. Tutur Nike, sayangnya Nike tidak mengatakan waktu manggung di mana. Pelajar SMA kelas 1 ini kalau pergi ke sekolah masih suka naik bis kota, ramai-ramai bersama teman-temannya. Nike mengaku tidak peduli dengan ketenarannya, meskipun ia merasa sering terganggu. Tidak bisa bebas seperti dulu, kata Nike seusai manggung. Nike memang sering terlihat naik bis kota dan angkot. Meskipun begitu, buat jaga-jaga kalau ada penggemarnya yang suka usil, ternyata Nike punya jurus jitu. Kalau di bis atau angkot ada yang iseng ataupun colak-colek, saya teriakin saja begini, colekin kita lagi dong, ceritanya. Sementara teman-temannya yang sesama artis daerah banyak yang hijrah ke Jakarta, justru Nike bersikeras menetap di Bandung saja. Memangnya tidak capek harus bolak-balik Jakarta-Bandung? Ya biarpun capek habis rekaman dan syuting, saya pasti menyempatkan diri untuk pulang ke Bandung, tuturnya. Tapi kenapa Nike tidak menetap di Jakarta saja? Masa sih? Mentang-mentang sudah ngetop lantas lupa sama daerah asal, jawabnya sambil tertawa. Mengenakan t-shirt dengan jaket hitam dan celana jeans model kini, robek-robek pada bagian lutut ke bawah. Nike mengakui kalau kostum panggung saya sendiri yang pilih, habis mami tidak bisa, kata Nike sambil melirik ibunya yang duduk di sebelahnya. Gadis bungsu dari 3 bersaudara ini setiap show keluar kota selalu dikawal ketat oleh ibunya. Kalau honor sebagian saya kasihkan ke papi. Habis papi yang paling banyak membantu Nike. Sebagian saya pakai buat beli baju dan jajan sama teman-teman.
kata Nike malu-malu. Bicara tentang pacar, Nike hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau cowok idola, kalau bisa sih yang seperti papi. Syarat lainnya kalau bisa yang tinggi, besar, tidak perokok, dan bukan cowok pendiam. Tapi kalau agak kecil ya sudah, tidak apa-apa, asalkan lucu. Cetus Nike tentang pacar idamannya itu. Itulah sedikit dari banyaknya cerita tentang kisah hidup Nike Ardila, di mana setelah punya nama beken dan terkenal, ia tetap rendah hati namun memiliki pola pikir yang tidak biasa. Semoga selalu bermanfaat dan menambah informasi. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.